Yang terhormat Bapak Ibu penguji tesis, sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan ekonomi. Pemerintah biasanya melakukan pemerataan ekonomi dengan berbagai cara, diantaranya adalah pemerataan pembangunan, kemudian pemberian subsidi tepat sasaran, dan penetapan pajak progresif, serta yang tidak kalah penting adalah pemerataan akses layanan keuangan, atau yang biasa kita sebut dengan inklusi keuangan. Nah, inklusi keuangan merupakan upaya yang banyak tantangan, terutama dihadapi oleh perbankan sebagai lembaga touch point layanan keuangan, di mana mereka harus melakukan investasi yang tentunya harus menghasilkan profitabilitas. Nah, untuk itu di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan di Negara Berkembang periode 2014 sampai dengan 2023 menggunakan indikator akses dan usage. Lantas, mengapa kita di sini menggunakan negara berkembang sebagai objek penelitian? Nah, sebagai mana data World Bank, rata-rata inklusi keuangan yang masih saat ini lazim diukur menggunakan indikator kepemilikan rekening oleh penduduk dewasa. Di sini rata-rata kepemilikan rekening dari negara berkembang masih di bawah rata-rata global, bahkan jauh dari rata-rata negara maju. Selain itu, World Bank juga menyampaikan bahwa inklusi keuangan di negara berkembang itu syarat dengan challenges. Beberapa di antaranya dari sisi supply itu adalah high operating cost, dan dari sisi demand adalah karena sasaran inklusi keuangan merupakan masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah, sehingga pendapatan dari transaksi inklusi keuangan dapat menggerus fee-based income perbankan. Di mana fee-based income perbankan ini menurut The Fed, dari transaksi inklusi keuangan atau transaksi pembayaran itu dapat menyumbang dari 1/3 sampai dengan 2/5 dari total pendapatan operasi perbankan. Lantas, kalau kita melihat landscape dari inklusi keuangan itu sendiri, Bapak Ibu, di sini ada 3 pihak yang saling berinteraksi. Yang pertama adalah pemerintah, di mana pemerintah ini berfungsi untuk membuat regulasi, kemudian pedoman, dan juga strategi nasional keuangan inklusif, yang harapannya dapat berpengaruh pada target inklusi keuangan dan juga pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan ekonomi tentunya. Kemudian yang kedua, di sini ada industri atau perbankan dan juga lembaga selain bank, di mana lembaga selain bank dan perbankan ini berfungsi sebagai touch point layanan keuangan dan juga bertugas untuk bagaimana caranya layanan keuangan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sehingga dapat menghasilkan profitabilitas. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat, di mana masyarakat ini adalah pihak yang menjadi sasaran inklusi keuangan, di mana masyarakat harus berinteraksi dengan perbankan untuk dapat menikmati layanan keuangannya dan kemudian memanfaatkannya sehingga diharapkan dapat mencapai kesejahteraan. Nah, di sini bank saya beri tanda merah karena memang bank sebagai touch point layanan tentunya harus melakukan investasi, kemudian juga harus berpikir bagaimana layanan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan fee-based income mereka sehingga dapat menghasilkan profitabilitas yang optimal. Nah, dari sini kita akan melihat lebih jauh bagaimana sih kira-kira inklusi keuangan ini dapat berdampak terhadap profitabilitas perbankan. Nah, dalam penelitian ini saya akan membagi inklusi keuangan itu menjadi 3 jenis berdasarkan IMF tahun 2020, yaitu adalah inklusi keuangan konvensional, digital, dan juga inklusi keuangan secara komposit atau gabungan. Next. Nah, kemudian untuk pertanyaan penelitian yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kita nanti akan melihat bagaimana perkembangan inklusi keuangan dengan menggunakan indikator akses dan usage di negara berkembang yang diteliti. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana pengaruh inklusi keuangan konvensional terhadap profitabilitas perbankan di negara berkembang. Yang ketiga, nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh inklusi keuangan digital terhadap profitabilitas perbankan di negara berkembang. Dan yang terakhir, nanti kita akan juga lihat bagaimana pengaruh inklusi keuangan secara komposit atau gabungan terhadap profitabilitas perbankan di negara berkembang. Nah, kemudian pembagian inklusi keuangan konvensional dan digital nanti kita akan berdasarkan dari IMF Staff Discussion Note tahun 2020, di mana memisahkan inklusi keuangan konvensional, ini merupakan inklusi keuangan di mana masyarakat atau nasabah ini masih bertemu dengan layanan keuangan tersebut secara fisik dan juga masih melibatkan transaksi tunai di dalamnya, sementara inklusi keuangan digital nanti ini lebih lekat dengan
digital financial services, di mana masyarakat ini tidak perlu bersentuhan atau bersinggungan langsung dengan layanan keuangan secara fisik, melainkan menggunakan platform digital. Nah, beberapa penelitian Bapak Ibu sudah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan hasil yang beraneka ragam. Nah, di sini ada beberapa persamaan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai peneliti, di mana yang pertama alat analisis yang digunakan untuk membentuk indeks komposit inklusi keuangan, yaitu adalah principal component analysis, dan untuk menguji pengaruhnya terhadap profitabilitas, stabilitas keuangan, dan sebagainya menggunakan generalized method of moments. Kemudian hasilnya tadi ya berbagai macam, ada yang positif, ada yang tidak berpengaruh, dan sebagainya. Dan di sini saya tertarik dengan penelitian dari Anwi dan kawan-kawan, di mana Anwi ingin menghubungkan gitu ya antara inklusi keuangan dengan indikator akses, dampaknya terhadap stabilitas keuangan. Nah, ternyata Anwi menemukan adanya pola nonlinear atau U-shape, di mana pada tahap awal inklusi keuangan itu justru melemahkan stabilitas keuangan, dan di tahap lanjut inklusi keuangan akan menguatkan stabilitas keuangan. Next. Nah, kemudian untuk pengembangan hipotesis untuk penelitian ini, Bapak Ibu, sebenarnya saya menggunakan ada 3 teori utama, tetapi yang ingin saya highlight di sini adalah teori dari Schumpeter tahun 1942 mengenai creative destruction. Bahwa inovasi sebenarnya bersifat siklikal dan berkesinambungan, di mana model bisnis lama akan senantiasa digantikan dengan model bisnis baru. Dan dengan demikian, profitabilitas bank itu juga bersifat siklikal sesuai dengan inovasi yang berkembang saat itu. Nah, dalam kaitannya dengan penelitian ini bahwa inklusi keuangan, peneliti mengasumsikan bahwa inklusi keuangan konvensional relatif sudah matang dan akan digantikan dengan inklusi keuangan digital. Kemudian, peneliti membangun beberapa hipotesis bahwa yang pertama, inklusi keuangan konvensional yang tadi asumsinya sudah matang dan saat ini juga masih dimanfaatkan oleh masyarakat, harapannya berarti inklusi keuangan konvensional itu masih secara positif berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan di negara berkembang. Kemudian yang kedua, inklusi keuangan digital yang saat ini masih dalam tahap percepatan dan perluasan, sehingga syarat dengan biaya investasi yang tinggi dan juga adanya persaingan, maka hipotesis kedua dirumuskan menjadi inklusi keuangan digital secara negatif berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan di negara berkembang. Kemudian inklusi keuangan secara komposit. Nah, di sini kita akan melihat bahwa tren inklusi keuangan saat ini masih seluruhnya menuju digital, sehingga dampak komposit atau gabungan ini diasumsikan bisa mengikuti inklusi keuangan digital, sehingga inklusi keuangan secara komposit secara negatif berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan di negara berkembang. Baik Bapak Ibu, untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih nanti di sini kita akan menggunakan data dari 7 negara. Di antaranya adalah Bangladesh, kemudian ada Botswana, Ghana, India, Indonesia, Zambia, dan juga Kolombia. Kemudian nanti data yang digunakan kita peroleh dari Osiris, kemudian dari IMF, World Bank, dan juga International Telecommunication Union. Kemudian variabel yang digunakan nanti ada berbagai macam, nanti ada variabel IKK atau indeks keuangan konvensional, kemudian ada IKD atau indeks keuangan digital, dan juga indeks inklusi keuangan atau IK secara gabungan, dan juga nanti ada variabel kontrol, yaitu ada size, capital, kualitas aset, likuiditas, growth GDP, dan juga inflasi. Selain itu kita juga menambahkan variabel ROAT-1 untuk membuat data ini bersifat panel dinamis. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya, di sini nanti kita akan membentuk indeks inklusi keuangan konvensional, indeks inklusi keuangan digital, dan juga indeks inklusi keuangan secara komposit dari kurang lebih ada 20 variabel. Nah, nanti di sini kita akan mereduksi variabel-variabel tersebut dengan menggunakan principal component analysis gitu ya. Sebagai contoh, misal ada variabel jumlah ATM dan juga jumlah kantor cabang bank. Nanti kita akan reduksi untuk mewakili indikator akses inklusi keuangan konvensional, kemudian ada kepemilikan akun di lembaga keuangan, kepemilikan kartu debit, dan sebagainya. Nanti kita akan reduksi menjadi usage index inklusi keuangan konvensional, dan nanti dari 2 sub-indeks ini akan
direduksi menjadi indeks keuangan konvensional. Demikian halnya dengan inklusi keuangan digital. Di sini ada beberapa variabel, contoh misal persen penduduk yang memiliki akses internet, kemudian jumlah langganan seluler per 100 orang, kemudian ada jumlah agen elektronik, nanti kita akan reduksi menjadi akses inklusi keuangan digital. Dan kemudian untuk transaksi digital dan juga misal contoh di sini adalah kepemilikan akun uang elektronik, nanti kita akan reduksi menjadi usage EKD, dan nanti dari sub-sub indeks ini akan kita gabung menggunakan PCE menjadi indeks keuangan digital, dan nanti dari sub-indeks ini akan kita reduksi juga untuk menghasilkan indeks inklusi keuangan secara umum atau secara komposit. Kemudian nanti dari indeks tersebut kita akan uji menggunakan generalized method of moment untuk mengetahui pengaruhnya terhadap ROA. Kemudian hasil dari penelitian ini Bapak Ibu, yang pertama terkait perkembangan inklusi keuangan. Nah, di sini ternyata didapati bahwa terdapat polarisasi tren antara inklusi keuangan konvensional dan keuangan inklusi keuangan digital. Nah, inklusi keuangan konvensional ternyata ada beberapa negara yang memang unggul mengenai IKK gitu ya, yaitu ada Indonesia, kemudian Kolombia, dan juga India. Sementara itu untuk inklusi keuangan digital ada beberapa negara juga yang dia memiliki keunggulan gitu ya. Di sini ada Bangladesh, kemudian negara sub-Sahara Afrika seperti Ghana, kemudian Botswana, dan juga Zambia. Kemudian ternyata inklusi keuangan digital atau negara dengan inklusi keuangan digital yang lebih baik ternyata secara komposit itu juga mengindikasikan inklusi keuangan yang baik juga gitu ya. Jadi negara tadi ya, Sub-Sahara Afrika dan Bangladesh yang unggul dalam hal inklusi keuangan digital, ternyata unggul juga dalam hal inklusi keuangan gitu ya. Hal ini dapat kita mungkin bisa simpulkan bahwa negara dengan digitalisasi yang lebih baik, ternyata memiliki tingkat inklusi keuangan yang baik pula gitu ya. Sebagaimana di sini saya juga melakukan pemetaan program inklusi keuangan dan juga program digitalisasi. Nah, untuk program inklusi keuangan ini memang rata-rata hampir di seluruh negara itu sudah menggalakkannya kurang lebih 10-15 tahun yang lalu gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk program digitalisasi, yang ini yang unik bahwa tadi ya negara sub-Sahara Afrika dan juga Bangladesh itu sudah menginisiasi program digitalisasi bahkan semenjak program inklusi keuangan itu digalakkan gitu ya. Bahkan ada juga yang mendahului program inklusi keuangan sehingga digitalisasinya relatif bagus gitu ya untuk negara sub-Sahara Afrika dan juga Bangladesh. Kemudian untuk Indonesia, India, dan Kolombia ini relatifly dia memiliki indeks inklusi keuangan masih di bawah rata-rata dari ketujuh negara yang diteliti. Nah, kemudian dari hasil pengujian hipotesis, di sini Bapak Ibu bisa kita peroleh kesimpulan bahwa IKK ternyata tidak terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan, sehingga hipotesis 1 tidak terbukti. Kemudian, inklusi keuangan digital itu ternyata terbukti berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan, sehingga hipotesis 2 terbukti. Dan inklusi keuangan secara komposit ternyata juga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan, sehingga hipotesis 3 juga terbukti. Nah, kemudian kita diskusikan di sini bahwa kenapa sih IKK tidak terbukti mampu meningkatkan profitabilitas perbankan. Nah, di sini ada dua hal, ada possibility, faktor yang menguatkan dan juga yang melemahkan. Yang pertama, faktor yang menguatkan bahwa IKK ini sebenarnya dia sudah matang ya Bapak Ibu. Kemudian upaya untuk IKK akses pun itu juga relatif stabil, dan harusnya IKK akses yang sudah stabil itu dapat meningkatkan basis nasabah sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan. Itu faktor yang menguatkan. Tapi di sini juga ada faktor yang melemahkan bahwa IKK akses itu ternyata belum diimbangi dengan IKK usage. Bahkan trennya IKK usage dari tahun 2017 sampai dengan 2021 itu trennya hampir di semua negara menurun. Kemudian World Bank juga menyatakan bahwa inklusi keuangan dalam hal ini adalah konvensional itu syarat dengan tantangan dari sisi demand, di mana masyarakat memiliki penghasilan yang rendah sehingga transaksi tidak optimal dan dampaknya ke fee based income perbankan juga tidak optimal sehingga melemahkan pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan. Kemudian di sini juga ada fakta Bapak Ibu bahwa saat ini inklusi keuangan konvensional itu sudah dalam tahap diminish, dan di sini membentuk pola inverted U-shape gitu ya Bapak Ibu, dan kecenderungannya sekarang sudah
diminish, sehingga penambahan inklusi keuangan bisa saja dia melemahkan pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan atau bahkan membuat negatif terhadap profitabilitas perbankan. Nah, kemudian IKD terbukti mampu menurunkan profitabilitas perbankan. Nah, hal ini juga terbukti dari gambar antara indeks inklusi keuangan digital dan juga rata-rata ROA, di mana membentuk pola U-shape atau non-linear, sebagaimana penelitian Anwi tahun 2024. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa tadi inklusi keuangan digital masih dalam tahap perluasan dan percepatan, sehingga syarat dengan high operating cost dan juga persaingan fintech. Sebagaimana tadi sebagai informasi untuk negara sub-Sahara Afrika, mereka melakukan inklusi keuangan digital itu ternyata tidak hanya melibatkan bank saja, tetapi juga perusahaan fintech yang bertugas atau memiliki izin sebagai penyelenggara mobile money gitu. Jadi memang inklusi keuangan digital ini masih berdampak negatif terhadap profitabilitas perbankan karena memang program digitalisasi masih relatif belum matang sebagaimana inklusi keuangan konvensional, kemudian juga adanya disrupsi fintech terhadap perbankan, dan hal ini juga selaras dengan penelitian dari Anwi tahun 2024, di mana inklusi keuangan pada tahap awal akan melemahkan stabilitas keuangan dan di tahap lanjut akan menguatkan stabilitas keuangan. Nah, kemudian untuk inklusi keuangan secara komposit ini terbukti mampu menurunkan profitabilitas perbankan. Nah, di sini masuk dalam asumsi bahwa inklusi keuangan saat ini masih dalam tren inklusi keuangan digital, sehingga dampaknya secara komposit itu akan mengikuti inklusi keuangan digital juga. Dan hal ini terbukti dari pola U-shape, sebagaimana gambar di sini, di mana inklusi keuangan secara umum itu masih berdampak negatif terhadap ROA perbankan. Dan hal ini juga mengkonfirmasi gitu ya penelitian dari Anwi bahwa di tahap awal inklusi keuangan akan melemahkan stabilitas keuangan dan di tahap lanjut akan menguatkan stabilitas keuangan. Nah, kita masuk di simpulan dan saran bahwa dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan di sini dapat kita tarik 3 kesimpulan. Yang pertama adalah terdapat polarisasi tren inklusi keuangan, baik inklusi keuangan konvensional dan digital. Kemudian yang kedua, kita dapat tahu bahwa negara dengan IKD atau inklusi keuangan digital yang lebih baik itu menunjukkan inklusi keuangan secara komposit yang lebih baik juga. Dan yang ketiga bahwa inklusi keuangan konvensional terbukti tidak mempengaruhi profitabilitas perbankan, tetapi inklusi keuangan digital dan inklusi keuangan secara komposit mempengaruhi profitabilitas perbankan secara negatif. Dan untuk rekomendasi yang dapat dilakukan, yang pertama adalah perbankan atau industri itu harus bisa memperkuat managerial discretion terkait penyediaan akses layanan keuangan dan juga pemanfaatannya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, ini sangat penting, yaitu perbankan atau industri harus melakukan penguatan ekosistem non-tunai dengan kerjasama dengan pemerintah dan juga industri lain. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga sebagai leader harus dapat menggalakkan program inklusi keuangan yang bersifat masif, sehingga inklusi keuangan baik konvensional dan digital masih dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu adalah penguatan upaya inklusi keuangan dengan instrumen mobile money atau uang elektronik berbasis server based. Nah, dalam hal ini bank sentral juga harus memikirkan agar perbankan ini tidak terdisrupsi oleh fintech. Dengan cara apa? Yaitu salah satunya melalui interlink fintech dengan perbankan dan juga melalui standarisasi platform sistem pembayaran serta penerapan pricing yang setara. Demikian Bapak Ibu hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.